Mereka yang berpendapat bahwa hanya Allah yang bisa mengenal Allah, sehingga mereka menolak jalan kebenaran yang telah ditetapkan. Kejahilan yang disengaja ini membawa mereka pada kehancuran, mengabaikan segala upaya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan dalam Sirrul Asrar, pengikut-pengikut jalan keruhanian. Para pengikut jalan keruhanian terbagi dalam dua golongan utama. Golongan pertama adalah mereka yang tergabung dalam kelompok Sunnis, yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak hanya menjalankan ajaran agama dalam bentuk ritualistik, tetapi juga menggali makna batinnya. Mereka meresapi nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam ajaran tersebut, bukan sebatas mengikuti aturan secara membabi buta. Kelompok ini menjalani hidup sesuai dengan syariat, merasakan kedamaian dan kebahagiaan dari ketaatan mereka. Mereka adalah saudara-saudara dalam keimanan yang saling mencintai karena Allah. Di antara mereka ada yang dijanjikan akan masuk surga tanpa hisab, sementara yang lain mungkin akan mengalami sedikit hukuman di hari pembalasan sebelum akhirnya diberikan surga. Namun, tidak ada dari mereka yang akan kekal di neraka. Hanya orang-orang kafir dan munafiklah yang ditakdirkan untuk tinggal selamanya di sana. Golongan kedua terdiri dari berbagai kelompok yang dianggap telah melakukan bid'ah. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi beberapa kelompok, seperti halnya Bani Israel dan Nasrani, di mana mayoritas akan tersesat kecuali satu kelompok yang tetap di jalan yang benar. Golongan yang selamat adalah mereka yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara ketat. Sahabat, berikut ini adalah beberapa kelompok bid'ah yang ada di jalan keruhanian. Di antaranya adalah yang pertama, Hululiyah. Kelompok ini percaya pada konsep penjelmaan Tuhan dalam bentuk manusia yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Mereka menganggap halal melihat dan berinteraksi dengan tubuh dan wajah yang menarik, tanpa memandang batas-batas yang seharusnya dijaga, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Mereka juga terlibat dalam kegiatan seperti menari bersama, yang jelas bertentangan dengan norma kesucian dan kehormatan dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah Haliyah. Mereka mencari pengalaman spiritual melalui tarian, nyanyian, teriakan, dan tepukan tangan. Mengklaim bahwa tindakan ini membawa mereka lebih dekat dengan Allah. Kelompok ini juga percaya bahwa pemimpin spiritual mereka memiliki kedudukan yang melampaui batasan syariat, sebuah pandangan yang jelas bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Auliyaiyah. Pengikutnya berpendapat bahwa wali-wali mereka memiliki kedekatan khusus dengan Allah yang mampu membebaskan mereka dari kewajiban agama. Bahkan mereka mengklaim bahwa seorang wali bisa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada nabi dan menerima langsung ilmu dari Tuhan, bukan melalui malaikat Jibril seperti yang dialami Rasulullah SAW. Kelompok yang keempat, Syamuraniyah. Kelompok ini percaya bahwa dunia ini kekal dan menolak konsep dosa dan pahala. Mereka menganggap hukum halal dan haram tidak berlaku bagi mereka dan sering menggunakan musik dalam praktik ibadah mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka juga mengabaikan perbedaan gender dalam interaksi sosial dan spiritual mereka. Yang kelima,
Hubbiyah. Kelompok ini menyatakan bahwa ketika seseorang mencapai tingkat cinta yang tertinggi kepada Tuhan, maka mereka dibebaskan dari semua kewajiban agama, termasuk menjaga aurat. Kelompok yang keenam adalah Hurriyah. Sama seperti Haliyah, kelompok ini terlibat dalam ritual yang termasuk menari, nyanyian, dan teriakan, mengklaim bahwa mereka mengalami persatuan spiritual dengan bidadari. Dan setelah sesi ini, mereka bahkan melakukan mandi junub sebagai tanda penyucian. Yang ketujuh, Ibahiyah. Mereka menolak konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka mendukung pandangan bahwa semua perempuan halal bagi semua laki-laki, suatu pandangan yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedelapan, Mutakasiliyah. Kelompok ini menjadikan kemalasan sebagai prinsip hidup, menggantungkan nasib pada sedekah dari rumah ke rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka berdalih telah melepaskan diri dari urusan duniawi, namun pada kenyataannya mereka terjebak dalam kemalasan yang terus-menerus. Yang kesembilan, Mutajahiliyah. Dengan sengaja, kelompok ini berpura-pura jahil, berpakaian dan berperilaku tidak sopan, meniru gaya hidup kaum kafir. Allah telah memperingatkan, jangan cenderung kepada yang berbuat dosa. Surat Hud ayat 113. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Kelompok ini dengan sengaja menunjukkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kelompok yang ke-10, Wafiqiyah. Mereka berpendapat bahwa hanya Allah yang bisa mengenal Allah, sehingga mereka menolak jalan kebenaran yang telah ditetapkan. Kejahilan yang disengaja ini membawa mereka pada kehancuran dengan mengabaikan segala upaya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kelompok yang ke-11, Ilhamiyah. Kelompok ini mengandalkan ilham semata dan menolak ilmu pengetahuan. Mereka menentang pendidikan dan mengklaim bahwa Al-Quran adalah hijab bagi mereka, menggantikannya dengan puisi yang mereka anggap sebagai wahyu. Kelompok ini meninggalkan Al-Quran dan sholat, dan sebaliknya mengajarkan puisi kepada anak-anak mereka sebagai bentuk pengabdian. Sahabat, para pemimpin dan guru dari golongan Sunni mengingatkan bahwa para sahabat Nabi berkat kehadiran Rasulullah SAW pernah mencapai tingkat kerohanian yang sangat tinggi. Namun dengan berjalannya waktu, pengalaman spiritual semacam itu semakin sulit dicapai oleh umat, bahkan semakin terabaikan. Penurunan ini mengarah pada terpecahnya jalan kebenaran ilahi ke dalam banyak cabang, kehilangan esensinya, dan hanya menyisakan bentuk luarnya saja. Di zaman kita, orang-orang yang benar-benar mengikuti jalan kebenaran sesuai dengan syariat Islam semakin langka, dan mereka yang tulus di jalan ini bisa dikenali melalui dua tanda. Tanda pertama adalah tanda lahiriah yang menunjukkan ketaatan mereka terhadap hukum dan amalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Tanda yang kedua adalah tanda batiniah yang mencerminkan keteladanan dan bimbingan yang mereka peroleh dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih patut diteladani selain Nabi Muhammad SAW, yang dalam pencarian kebenarannya menemukan petunjuk dan kekuatan dalam keyakinannya yang kokoh. Keberadaan rohani Nabi yang suci tetap menjadi perantara yang memimpin orang-orang beriman menuju pemahaman dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan mereka. Peringatan ini adalah untuk kita semua, para pencari kebenaran dalam perjalanan spiritual. Orang buta tidak bisa memimpin orang buta. Demikianlah pepatah bijak yang mengingatkan kita akan pentingnya memilih pemimpin spiritual yang benar-benar bijaksana. Dalam perjalanan ini kita harus benar-benar berhati-hati untuk dapat membedakan kebaikan sekecil apapun dari kejahatan sekecil apapun.
menjaga diri dari penyimpangan yang bisa menggiring kita ke dalam jurang kesesatan. Dalam kesadaran akan kelemahan manusia, kita harus tetap teguh dan waspada agar tidak terperosok ke dalam jebakan-jebakan yang mengancam spiritualitas kita. Sahabat, marilah kita renungkan betapa pentingnya perjalanan kerohanian yang sejati. Setiap langkah di jalan ini adalah upaya untuk mendekatkan diri pada kebenaran dan cinta ilahi. Di tengah-tengah bisingnya dunia, kita diingatkan untuk senantiasa menjaga keikhlasan hati dan kejujuran dalam setiap amal kita. Hanya dengan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, kita dapat mencapai kedamaian yang hakiki dan keseimbangan batin kita. Semoga kita selalu diberkahi dengan cahaya petunjuk sehingga mampu membedakan setiap kebaikan dari keburukan dan senantiasa berada dalam lindungannya. Teruslah mencari dan berusaha dalam perjalanan ini, karena di ujungnya ada pertemuan dengan Yang Maha Kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.